Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Nugroho, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab IAI An-Nawawi Bersan Purworejo. Kali ini saya akan membahas tentang pengorganisasian dalam pendidikan Islam. Jadi pertama-tama kita akan membahas apa sih pengertian dari organisasi. Jadi organisasi adalah segala bentuk persekutuan atau hubungan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk kepentingan bersama. Jadi organisasi itu dibuat untuk kepentingan bersama, itu yang pertama. Dan hubungan yang terdapat bawahan dan pimpinan, seperti itu ya. Istilahnya ada bawahannya dan juga ada pimpinannya. Atau organisasi adalah suatu unit sosial yang dikoordinasikan secara formal, yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang didirikan untuk kepentingan bersama dan untuk jangka waktu yang lama. Kemudian kita akan membahas tentang ciri-ciri organisasi. Yang pertama, adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Seperti yang kita tahu, dalam organisasi itu setiap orang dan setiap kelompok itu memiliki tugasnya masing-masing. Jadi dalam organisasi harus setiap kelompok dan orang harus memiliki tugas masing-masing untuk mempermudah mencapai tujuan bersama. Yang kedua, adanya pusat kekuasaan. Seperti yang kita ketahui bahwa segala organisasi itu pasti memiliki pimpinan. Jadi pemimpin nanti akan mengkoordinasi bawahannya dan akan memberikan arahan tentang segala kegiatan yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, adanya substitusi sumber daya manusia ataupun penggantian orang seperti PHK ataupun promosi ataupun pensiunan dan lain-lain lah, pokoknya penggantian orang ataupun jabatan. Dan yang keempat, adanya ketergantungan antar anggota, yang dimana setiap anggota itu pasti memiliki hubungan dengan anggota yang lain ataupun dengan kelompok yang lain untuk mengkoordinasi kegiatan organisasi agar berjalan dengan lancar dan mudah untuk kepentingan bersama, seperti itu. Lanjut, kita akan membahas tentang pengorganisasian. Pengorganisasian apa sih menurut Handoko? Pengorganisasian adalah perincian seluruh pekerjaan yang harus dilakukan untuk kepentingan organisasi. Lalu pembagian beban pekerjaan menjadi beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh satu orang. Dan pengadaan atau pengembangan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi menjadi kesatuan yang padu dan harmonis. Selanjutnya adalah tujuan pengorganisasian. Dalam organisasi, khususnya pengorganisasian itu tujuannya apa saja sih? Yang pertama, ada membagi pekerjaan yang harus dilakukan menjadi beberapa departemen-departemen atau kelompok dan jabatan-jabatan yang terperinci. Yang kedua, ada membagi tugas dan pekerjaan secara tanggung jawab yang berkaitan dengan masing-masing jabatan. Yang ketiga, ada mengkoordinasikan berbagai tugas organisasi. Yang keempat, mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan ke dalam unit-unit ataupun kelompok-kelompok yang lain. Yang kelima, ada membangun hubungan di kalangan individu, kelompok, dan departemen. Yang keenam adalah menetapkan garis-garis wewenang formal. Yang ketujuh, mengalokasikan dan memberikan sumber daya organisasi atau biaya operasional lapangan. Lanjut, kita membahas struktur organisasi, yaitu kerangka kerja formal organisasi di mana tugas-tugas ataupun pekerjaan-pekerjaan setiap anggota itu bisa dibagi dan dikelompokkan serta dikoordinasikan. Tujuannya untuk apa? Yaitu agar para anggota ataupun karyawan, entah itu atasan ataupun bawahan, bisa bekerja secara efektif dan efisien. Nah, kesimpulannya, organisasi secara umum itu
pemberian struktur dan susunan. Penentuan struktur, hubungan, tugas, dan tanggung jawab itu dimaksudkan agar tersusunnya suatu pola kegiatan untuk menuju ke arah tercapainya tujuan bersama. Lembaga pendidikan Islam sudah semestinya atau harus wajib memiliki organisasi yang baik agar tujuan pendidikan tercapai sepenuhnya. Pengorganisasian yang baik menghasilkan bentuk organisasi yang baik, mulai dari sistem kerja, struktur, dan sumber daya hingga aspek lainnya. Dengan organisasi yang baik di lembaga pendidikan Islam dapat dihindari tindakan kepala sekolah yang menunjukkan kekuasaan yang berlebih atau sifat otoriter. Suasana kerja yang lebih berjiwa demokratis karena timbulnya partisipasi aktif dari semua pihak yang bertanggung jawab itu bisa meningkatkan kualitas. Dalam Islam, dari sudut pandang Al-Quran dan hadis, tentu saja amanah harus diberikan kepada orang-orang yang berhak memiliki atau mengemban amanat tersebut. Jadi dalam organisasi harus diberi amanah dalam jabatan tertentu sesuai kemampuannya. Mungkin cukup sekian, bila banyak salah saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.